Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriania Rahab, NIM 2011010031. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi mid semester pada mata kuliah sintaksis yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Novel Noviatri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sintaksis. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Yang dimaksud dengan sintaksis adalah tata bahasa yang membahas tentang hubungan antar kata dalam tuturan. Nah, salah satu tuturan atau yang dimaksud dengan tuturan itu adalah suatu kalimat yang dituturkan ataupun diucapkan oleh seorang. Nah, dalam menganalisis kalimat ada 3 cara, yaitu dengan cara melihat fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis. Yang dimaksud dengan fungsi sintaksis adalah keterkaitan struktural antar kata dan frasa pada satu kalimat, dan fungsi sintaksis ini berkenaan dengan unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap atau keterangan. Kemudian yang dimaksud dengan kategori sintaksis itu adalah kategori sintaksis itu berkenaan dengan istilah nomina, verba, numeralia, preposisi, dan konjugasi. Kemudian yang dimaksud dengan peran sintaksis itu adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis, dan peran sintaksis ini berkenaan dengan unsur-unsur aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, dan penerima. Contoh kalimatnya itu misalnya Rian membantu Mimin tadi malam. Nah, apabila kalimat itu dianalisis secara fungsi sintaksis, maka Rian itu sebagai subjek, membantu itu sebagai predikat, Mimin itu sebagai objek, dan tadi malam itu sebagai pelengkap ataupun keterangan. Kemudian apabila dianalisis secara predikat sintaksis, maka apabila dianalisis secara kategori sintaksis, maka Rian itu sebagai nomina, membantu itu sebagai verba, Mimin itu sebagai nomina, dan tadi malam itu juga sebagai nomina. Kemudian apabila dianalisis secara peran sintaksis, maka Rian itu sebagai pelaku, membantu itu sebagai tindakan, Mimin itu sebagai penerima, dan tadi malam itu sebagai keterangan waktu. Kemudian dasar-dasar sintaksis selanjutnya adalah satuan sintaksis. Adapun satuan sintaksis yaitu prasa, yang mana prasa ini merupakan pemandu suatu kalimat. Nah, kemudian dasar-dasar sintaksis selanjutnya yaitu alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis yang pertama adalah urutan kata. Yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak ataupun posisi satu kata dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Nah, urutan kata ini dapat menyebabkan perbedaan makna pada suatu kalimat. Misalnya kalimat makan lagi. Nah, kalimat ini memiliki makna bahwa perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan kata lagi makan, maka kalimat tersebut memiliki makna bahwa perbuatan itu sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Nah, kemudian alat-alat sintaksis yang kedua yaitu bentuk kata. Yang dimaksud dengan bentuk kata dalam bahasa Indonesia itu dapat menyebabkan perubahan makna juga pada suatu kalimat. Misalnya kalimat burung itu memakan ular diganti dengan burung itu dimakan ular. Nah, dua kalimat tersebut hampir mirip namun memiliki makna yang berbeda dikarenakan kata memakan diganti dengan kata dimakan. Nah, kemudian alat-alat sintaksis yang terakhir atau yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi ini merupakan gabungan antara jeda dan nada, yang mana jeda juga merupakan alat sintaksis karena dapat menentukan makna satuan gramatikal tertentu. Kemudian dasar-dasar sintaksis yang terakhir ataupun yang keempat yaitu kata tugas. Yang dimaksud kata tugas adalah bahwa kata tugas itu secara leksikal tidak memiliki makna dan tidak mengalami proses morfologi, dan kata itu tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya kata dan kata meskipun. Nah, kata dan kata meskipun ini apabila tidak ada kalimat di belakang ataupun di depannya, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang dasar-dasar sintaksis. Dan penjelasan saya ini dapat disebutkan bahwa dasar-dasar sintaksis itu ada 4. Yang pertama pengertian sintaksis, yang kedua satuan sintaksis, yang ketiga alat-alat sintaksis, dan yang keempat kata tugas. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.